Assalamualaikum sahabat RTV, selamat datang di Masjid Raya Hubbul Watan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berdiri megah sejak diresmikan tahun 2016, masjid yang juga dikenal sebagai Islamic Centernya NTB ini cukup luas areanya, yakni sampai 75.000 meter persegi. Menggabungkan elemen tradisional dan modern untuk arsitekturnya, masjid ini memiliki menara paling tinggi 99 meter yang melambangkan Asmaul Husna atau 99 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubahnya dengan corak batik sasambo dan warna keemasan memberikan identitas unik yang menjadi daya tarik tersendiri. Yang membuat saya tertarik datang ke Masjid Islamic Center Kota Mataram ini selain fasilitasnya bersih dan dari segi keamanannya juga dan dari segi fasilitas juga sangat baik. Masjid Raya Hubbul Watan juga rutin menyelenggarakan berbagai aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah, kajian Islam, dan pembelajaran manasik haji. Setiap bulan Ramadan, masjid ini menghadirkan imam-imam dari Timur Tengah untuk memimpin sholat tarawih berjamaah. Sebagaimana disebut di awal tadi, selain tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi Islam. Sebagai pusat pengembangan dan pembinaan keislaman yang unggul, yang mendukung terciptanya masyarakat yang religius, berwawasan global dan berakhlak mulia, yang dibangun sebagai salah satu simbol kebangkitan Islam di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, masjid ini juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara, karena juga menjadi objek wisata religi di Pulau Seribu Masjid yang mengusung pariwisata halal di Indonesia. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sofiana, RTV. Halo sahabat RTV, apa kabarnya? Sudah mau akhir pekan, Betul. pastinya kita tadi sudah memberikan referensi tempat wisata spiritual ya, atau rohani ya. Betul, nggak hanya itu ya, kita juga punya rekomendasi makanan pastinya. Aduh pastinya. Apa yang harus dicari nih untuk akhir pekan ini? Langsung saja bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Retno Ayu, inilah Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Iya, sahabat RTV dan juga Topan, ini kira-kira suka bebek nggak? Suka dong Wah, pastinya. ini kalau suka berarti pas banget nih sama informasi yang berikut ini karena ada ide buat makan siang nanti, namanya ini ada bebek gongso sayur segar. Wah, boleh juga tuh. Kira-kira seistimewa apa rasanya? Kita simak rekomendasi kuliner berikut ini. Sahabat RTV penggemar kuliner bebek, ayo merapat sini. Kita ke Klaten, Jawa Tengah, di mana ada warung makan yang punya olahan bebek dengan sajian cukup unik. Warung yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Klaten ini menyajikan menu bebek goreng yang diolah dengan cara digongso atau ditumis. Salah satu tumisan yang dominan rasanya adalah tomat hijau segar. Nah, ini justru yang jadi favorit para pengunjung yang datangnya dari berbagai kota seperti Solo, Sukoharjo, Boyolali, Semarang, Yogyakarta, bahkan Jakarta dan Surabaya. Enak banget, mantap ya, pedas, asin. Ini ada teri, asin, kacang, cabai, tomat hijau, yang paling seneng tomat hijaunya. Ya, awalnya beberapa buah dan sayuran ditumis, kemudian bebek goreng dimasukkan lalu disiram tumisan tadi di atas nasi putih. Nah, buka mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore, warung makan ini selalu ramai. Bahkan si pemilik mengaku bisa menghabiskan lebih dari 100 ekor bebek setiap harinya yang dibagi menjadi 400 porsi.
Mungkin unik kali ya. Uniknya seperti apa, Mas? Ada tomatnya, ada kacang, lombok, ada irisan bawang merah, bawang putih. Satu porsi bebek gongso terjangkau banget sahabat. Cuma Rp28.000 aja. Udah termasuk nasi dan lalapan. Selain menu olahan bebek, pengunjung dapat memesan menu lain seperti ayam gongso, capcay, nasi goreng, dan mie goreng. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Selanjutnya ada informasi menarik lainnya dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ini ada 3 selebritas yang akan bertarung memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Ya, ini ada Hengki Kurniawan dari PDI Perjuangan. Kemudian ada JJ Govinda dari PAN dan juga Gilang Dirgahari yang diusung PKS dan juga Nasdem. Kita lihat aksi mereka saat pendaftaran di Pilkada. Pilkada di Kabupaten Bandung Barat menyita perhatian publik. Bagaimana tidak? Karena kontestasi politik di Bandung Barat akan menjadi pertarungan selebritas alias perang artis. Dan persaingan itu sudah dimulai di proses pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Kamis siang. Kita mulai dari Hengki Kurniawan, yang merupakan mantan model dan artis yang banting setir menjadi politisi PDI Perjuangan. Dia bersama wakilnya Ade Sudrajat dari Partai Nasdem mendaftarkan diri ke kantor KPU Bandung Barat untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat. Hengki bukan wajah baru di Pilkada, karena pada 2018 lalu Hengki memenangi Pilkada dan menjabat sebagai wakil bupati Bandung Barat. Dan di Pilkada kali ini, Hengki dan Ade didukung 2 parpol yang memiliki kursi di DPRD Bandung Barat, yakni PDIP dengan 7 kursi dan Partai Nasdem dengan jumlah 4 kursi di DPRD. Sehingga total kursi mencapai 11 kursi dari total 50 kursi di DPRD. Selain PDIP dan Nasdem, pasangan berjuluk HD ini juga didukung 3 parpol non-parlemen, yakni Partai Buruh, Perindo, dan P3. Lalu ada Richie Ismail alias JJ Govinda, yang merupakan artis dan musisi yang menjajal dunia politik sebagai politisi Partai Amanat Nasional dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Bandung Barat bersama pasangannya Asep Ismail dari Gerindra. Adik ipar dari selebritas Raffi Ahmad itu didukung oleh partai tempatnya bernaung, yakni PAN, dan juga Partai Gerindra yang menjadi kendaraan politik Asep Ismail. 2 parpol ini memiliki total 12 kursi di DPRD Bandung Barat. Dan satu lagi, yaitu Gilang Dirgahari, seorang presenter kondang yang ikut mencicipi ajang pilkada dengan menjadi bakal calon wakil bupati bersama Didik Agus Triwiono. Nah, ada yang unik nih dari pasangan ini, karena nama pasangan ini Didik Gilang, sehingga mereka menyingkat pasangan ini menjadi Dilan. Nah, sahabat bisa lihat, mereka memakai jaket jeans seperti di film Dilan. Dan bahkan supaya menghayati karakter Dilan, mereka berdua pun menuju KPU Bandung Barat menggunakan motor yang mirip motor Dilan. Kira-kira bagaimana sahabat? Mirip nggak ya? Dan pasangan Dilan alias Didik Gilang diusung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan juga Partai Demokrat. Kedua parpol pengusung Didik Gilang ini memiliki total 13 kursi di DPRD Bandung Barat. Setelah pendaftaran pasangan calon ditutup KPU, maka total ada 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di Pilkada Bandung Barat. Nah, mampukah 3 selebritas ini bersaing di pemilihan bupati dan wakil bupati 2024? Tentunya suara sahabat di Bandung Barat yang menentukan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Masih seputar pilkada ini, kalau di Jawa Timur juga nggak kalah seru nih. Ini ada 3 Serikandi yang akan bertarung merebut kursi gubernur. Ada petahana Kofifa Indar Parawansa, Menteri Sosial sekaligus kader PDI Perjuangan Tri Risma hari ini, dan juga politisi PKB Lulu Nur Hamidah.
Ya, kira-kira siapa Sri Kandi yang berhasil merebut hati warga Jatim? Kita cek proses pendaftaran pilkada mereka. Dengan menaiki becak yang diiringi kirap budaya, pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar diantar dari kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menuju KPU Jatim pada Kamis malam untuk mendaftarkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan ini menyerahkan berkas dokumen pencalonan kepada Ketua KPU Jawa Timur. Selain meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, pasangan Risma dan Gus Hans juga akan memprioritaskan masalah pendidikan dan infrastruktur. Banyak anak-anak orang tua yang mengirim surat kepada saya. Mereka tidak bisa bayar ini, mereka tidak bisa bayar itu, dan sebagainya untuk mereka bisa bersekolah. Nah, kemudian adalah yang kita sering lupa adalah mereka yang selalu terpinggirkan, yaitu orang-orang disabilitas. Di mana ini harus ada perhatian khusus sebetulnya. Pasangan Risma dan Gus Hans diusung PDI Perjuangan dengan kekuatan 21 kursi di DPRD Jatim. Selain itu, pasangan ini juga didukung oleh partai non-parlemen, yakni Hanura dan Partai Umat. Selain Risma dan Gus Hans, pasangan Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim juga mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di hari terakhir pendaftaran. Pasangan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa ini diantar langsung oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Semua berkas yang diserahkan Luluk Lukmanul telah diterima oleh Ketua KPU Jatim dan dinyatakan lengkap. Dalam kesempatan tersebut, Luluk menyinggung soal angka kemiskinan di Jatim yang masih tinggi dan isu kesetaraan gender. Kami dengan Mas Lukman ingin menghadirkan sebuah kepemimpinan dan pemerintahan yang sangat terbuka, di mana kantor gubernur adalah kantor dan rumah bagi rakyat Jawa Timur untuk mengadukan masalahnya, menceritakan keluh kesahnya, dan menemukan solusinya. Luluk Lukmanul merupakan pasangan yang diusung partai pemenang di Jawa Timur, yakni Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki 27 kursi di DPRD. Dengan demikian, ada 3 Sri Kandi yang akan bertarung di Pilgub Jatim. Selain Tri Risma Harini dan Luluk Nur Hamidah, ada Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Emil Dardak dan telah mendaftarkan diri pada hari kedua. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Sementara itu ini di hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah di Jawa Barat ternyata justru diwarnai banyak drama. Nama Anies Baswedan yang rencananya diusung oleh PDI Perjuangan mendadak mengundurkan diri. Ya, ini wakilnya pun Ono Surono ini batal maju dan digantikan oleh JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja di menit terakhir. Bagaimana dengan kandidat dari partai lain? Kita cek bersama. Kamis siang, pasangan Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibi datang ke KPU Jabar di Bandung, Jawa Barat. Dikawal ribuan pendukungnya, pasangan ini mendaftarkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Pasangan ini didukung oleh 3 partai politik, yaitu PKS, Nasdem, dan P3. Dengan slogan memadukan Imtak dan Iptek, pasangan ini siap berkontestasi dalam Pilkada Jawa Barat. Dengan memadukan antara Imtak dan Iptek, alhamdulillah pasangan saya juga ini betul-betul memahami Iptek sehingga siap untuk memajukan Jawa Barat ke depan. Koalisi 3 partai pengusung ASIH yaitu PKS, Nasdem, dan P3 memiliki total 33 kursi di DPRD Jawa Barat. Kamis malam, pasangan Acep Adang Ruhyat dan Gita Lisdwi Natalina datang ke KPU Jawa Barat. Acep Adang dan Gita merupakan kader internal yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Bila terpilih, Acep Adang berjanji akan melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan gubernur terdahulu. Pasangan Acep Adang dan Gita hanya diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Ingin mempertahankan program-program yang selama ini sudah baik, maka kami juga akan meningkatkan apa yang belum ada atau yang belum baik. Kalau yang sekarang ini sudah baik, kita akan tingkatkan. Apa yang belum ada, kita adakan. Kemudian apa yang sudah sempurna, kita lebih disempurnakan lagi.
Dalam pemilu 2024, PKB mendapatkan 15 kursi dari 120 kursi DPRD Jawa Barat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tadinya dikabarkan akan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Ono Surono berubah arah di menit terakhir pendaftaran. PDI Perjuangan akhirnya mencalonkan 2 kader internalnya yaitu JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja untuk ikut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini tidak hadir dalam pendaftaran. Berkas pendaftaran disampaikan Ketua DPD PDIP Ono Surono. Pasangan calon ini pun memberikan sambutan secara virtual. Apa yang mendasari perubahan calon yang dilakukan di menit terakhir ini? Dan PDI Perjuangan, terus sekalian, tidak kekurangan kader di seluruh kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat. Tujuan kami dalam kontestasi ini tidak semata-mata untuk berebut kekuasaan politik, tetapi kita ingin sama-sama menjaga demokrasi yang bermartabat. PDI Perjuangan tidak mendapatkan koalisi dari partai lain dalam mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. PDIP bisa mengusung calonnya sendiri karena memiliki 17 kursi dari 120 kursi DPRD Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Nah, dengan pencalonan JJ dan juga Ronald yang menutup masa pendaftaran pilkada, ini artinya Anies Baswedan dipastikan batal ikut serta dalam kontestasi pilkada serentak. Iya, lantas apa alasan Anies berikut pernyataan selengkapnya. Tadi Pak Sarin udah cerita, jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam ganti hari. Ini hari, terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok lokasi dan tempatnya dan jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Pak, kalau tadi ada sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih dekat diterima Bapak ketimbang Jabar, sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi, itu gimana ceritanya Pak sebenarnya? Besok semuanya jelaskan. Tapi yang jelas saya ingin terima kasih buat semuanya teman-teman dan semuanya jaga semangat. Kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat ya. Oke, gitu ya. Komunikasi dengan PDIP seperti apa Pak? Nah, besok semuanya. Cerah banget. Makasih. Tentu cerah terus dong. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi siap ini melawan menantu Presiden Bobi Nasution di Pilgub Sumut. Ya, sementara di Jakarta, Dharma Pangerkun ini resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur jalur independen. Usai menggelar deklarasi, Edi Rahmayadi bersama Hasan Basri Sagala mendatangi KPU Sumatera Utara untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Edi Rahmayadi yang merupakan petahana gubernur Sumatera Utara optimis memenangkan Pilgub melawan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Sudah saya bilang, menantu malaikat pun kalau boleh. Ini persoalannya bukan soal menantu tidak menantu. Calon gubernur di Sumatera Utara ini adalah antara Edi dan Bobi, hanya head to head. Jangan cerita lagi menantu lah apa. Tinggal siapa yang kalau tak milih Edi, milih Bobi. Kalau tak milih Bobi, pastinya milih Edi. Yang tak milih Edi, keterlaluan. Pasangan Edi Hasan didukung 6 partai politik, namun hanya PDI Perjuangan yang masuk parlemen dengan jumlah 21 kursi. Sedangkan 5 partai lainnya merupakan non-parlemen, yakni Hanura, Partai Umat, Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Sementara itu, Dharma Pangerkun dan Kun Wardana resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur independen pada hari Kamis. Keduanya datang mengenakan pakaian khas Betawi, ditemani pendukung mereka termasuk mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Pasangan calon independen ini melewati segala macam problematik sampai akhirnya bisa maju ke tahap pendaftaran. Urusan hukum nanti kami serahkan kepada hukum untuk mendiskusikannya. Tapi kalau soal ketidakhadiran,
kami punya alasan di mana beliau mengurus persyaratan yang cukup banyak dan dengan waktu yang sempit kami harus bolak-balik ke pengadilan. Nama Dharma Pangerekun dan Kunwardana sempat menjadi kontroversi karena diduga mencatut ratusan nomor induk kependudukan KTP yang digunakan untuk memenuhi syarat dukungan. Berdasarkan hasil verifikasi KPU, ada 677.065 data yang memenuhi syarat. Dengan demikian, pasangan jalur independen ini lolos dari syarat minimal dukungan, yakni 618.968 dan akan memperebutkan suara warga Jakarta dalam Pilkada serentak 27 November mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, dan Jakarta, Tim Liputan RTV. Kini kita ke segmen Lensa Arena Sahabat RTV. Pelatih Timnas Senior Indonesia Sinteyong akhirnya memanggil 26 pemain guna menghadapi 2 laga perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski hampir tak ada perubahan berarti, namun satu nama yang ditunggu akhirnya dibawa pertama kalinya, yaitu kiper FC Dallas, Martin Paes. Lewat pengumuman di media sosial seperti inilah, pelatih Timnas Senior Indonesia, Sinteyong, memanggil para pemain yang masuk daftar menghadapi 2 laga awal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 26 pemain telah disiapkan oleh pelatih asal Korea itu guna menghadapi Arab Saudi pada 5 September serta menjamu Australia pada 10 September mendatang. Hampir tak ada perubahan berarti dalam daftar nama yang dibawa Sinteyong. Hanya satu debutan baru yang memang sudah dinanti kiprahnya di timnas, yaitu kiper FC Dallas, Martin Paes. Sebagai kiper yang bermain di liga tertinggi Amerika Serikat, kehadiran Martin Paes diharapkan bisa makin memperkokoh lini belakang timnas Garuda. Selain Paes, Sinteyong membawa 3 kiper lainnya, yaitu Hernando Ari, Adi Satrio, dan Nadeo. Sementara di lini belakang tak ada perubahan selain absennya Jordi Amat yang cedera. Bahkan Justin Hubner yang pasti absen karena kartu kuning saat lawan Arab Saudi masih dibawa lantaran bisa tampil lawan Australia. Demikian Lensa Indonesia pagi kali ini, sahabat RTV, saya Ratno Ayu. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap petugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.